sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tos kanan kirinya kita ya, bilang ayo semangat memuji Tuhan. Semangat. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia,
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Yesus Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Kami tak mampu jalan sendiri, bukan karena semuanya karena anugerah-Mu ya Yesus. kehendakku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Oh Lord, datang di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Lebih lagi Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Yesus. Haleluya Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Dan kami kesempatan Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu Yesus. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Ampuni kami Yesus. Haleluya Bapa. Glory Yesus, glory Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Apa arti hidup kami Tuhan tanpa Engkau Yesus? Kami perlu salib-Mu Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, glory. Haleluya Bapa. Hadiri setiap hati kami Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan. Kami mau terima salib-Mu Yesus. Datang di setiap hati kami Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami membuka setiap hati kami Tuhan. Kami mau menerima pengampunan dari Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, apa arti hidupku?
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku. Katakan dengan iman. Bila kau tak berikan nyawa. Yes Tuhan, apa arti kita Yesus? Terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas karunia-Mu. Salib-Mu membuka aku, betapa berharga nilai hidupku. Yes, amin, amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Katakan sama-sama. Yesus, apa arti hidupku? Bila kami tak menerima nyawa-Mu Tuhan, Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Ya Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur. Bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Tidak ada kata-kata Tuhan yang dapat kami ucapkan di hadapan-Mu sore hari ini. Tidak ada pribadi yang begitu sangat baik Tuhan. Engkau buka hati buat setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat tinggal untuk kami boleh tinggal bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kekecewaan. Tuhan, biarlah sore hari ini kami boleh mengerti apa arti hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti Tuhan. Sama seperti ketika Engkau datang dari surga Tuhan, turun menjadi manusia, karena melalui kematian-Mu, maka kami semua ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang berbicara, terangkan di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup, dan hidup kami boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim PAW. Shalom buat anak-anak muda. Kok gak ada suaranya ini? Apakah saudara menikmati ya waktu saudara menyembah Tuhan? Sore hari ini saya menggantikan Tante Doris ya. Jadi buat anak-anak muda saya sedikit memberikan pengetahuan, sekedar pemberitahuan maksud saya ya, bahwa Tante Doris sudah bekerja di kota Jakarta dan saat ini beliau belum bisa kembali ke kota Sidoarjo. Jadi saya sudah memberikan jadwal dari awal bulan ya, Januari. Beliau menyatakan sanggup, tapi tadi sore ketika saya mengingatkan kembali, dia bilang, maaf Pak Henry, saya belum memberitahu bahwa Tante Doris sudah langsung bekerja di kota Jakarta. Ya, kita tahu ya, Tante Doris adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, dan saya percaya kalau dia diterima bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, oke, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan sebuah tema ibadah Youth sore hari ini, hidup memberi arti. Saudara, seperti lagu tadi yang terakhir ketika saudara nyanyi dan menyembah Tuhan, saya percaya ketika saudara mengerti tentang arti tebusan, maka saya percaya saudara akan menjadi pribadi anak muda yang akhirnya saudara mengerti, hidup saya harus memberi arti. Bilang kanan kiri, ayo hidupmu memberi arti. Ya, saudara, sore hari ini firman Tuhan berkata, mari kita buka dari 2 Korintus 6, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di kota Korintus dan dia menulis surat dengan jelas sekali, sebagai teman-teman sekerja. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Apakah kasih karunia itu bisa menjadi sia-sia? Dijawab, jangan takut salah. Firman Tuhan tadi Rasul Paulus bilang, ya, ayo saudara fokus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia
kasih karunia Allah. Pertanyaannya saya, apakah kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia? Yang katakan bisa, angkat tangan. Jangan takut salah. Anda nggak akan dihukum kok ya. Pertanyaannya saya balik. Kasih karunia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Angkat tangan. Loh, tadi yang nggak ngangkat tangan. Sekarang saya tanya nggak ngangkat tangan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Apakah kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia? Yang mengatakan bisa angkat tangan. Saya akan hitung. 1, 2, 3, 4. Ripka kok nggak angkat tangan? Oh, angkat tangan. Oke. Bella? Angkat tangannya gini ya. Angie. Nah, pertanyaan saya. Kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia? Tidak akan pernah menjadi sia-sia? Angkat tangan. Oh, berarti yang nggak angkat tangan ini bingung. Oke. Jadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa Paulus mengingatkan jemaat supaya kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Berarti kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia, saudara. Nah, sore hari ini kenapa firman Tuhan berkata hidup memberi arti? Saudara, kalau saudara tidak mengerti tentang arti bahwa Anda adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka saudara pasti hidup, kalau orang Jakarta bilang itu semaunya gue. Ah Tuhan, aku kan masih muda Tuhan. Aku loh punya banyak cita-cita. Nanti aja aku serius sama Tuhan ya. Nanti kalau aku sudah sukses, aku sudah punya keluarga, aku sudah punya harta kekayaan yang luar biasa dan aku mau banggakan di teman-temanku. Apakah seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Saya mau berkata kepada setiap anak-anak muda, engkau adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Yesus sudah mati buat saudara. Setiap pagi ketika saya merenungkan tentang kebaikan Tuhan, maka tidak habis-habisnya saya berkata, Tuhan kau sangat baik. Saya belum bisa memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Sementara Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu sore hari ini, ayo saya mau mengajak seluruh anak-anak muda, engkau boleh mengerti. Saudara boleh punya cita-cita, setinggi-tingginya langit, boleh, saya mendukung. Saudara mau menjadi seorang pebisnis yang hebat, saudara mau menjadi yang luar biasa, saudara mau mencapai karir yang tinggi, mungkin saudara mau menjadi seorang direktur, presiden direktur sekalipun, saya dukung saudara. Saudara belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi tujuan hidup saudara bukan untuk perkara dunia. Sore hari ini saya mau mengajak saudara supaya saudara mengerti, hidup di dunia ini hanya sementara. Dan hidup ini adalah sebuah anugerah. Ketika saudara memiliki anugerah, saudara harus memilih. Coba kita buka di Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata di Filipi 1 ayat yang ke-22. Di sini Rasul Paulus juga menulis surat buat jemaat di kota Filipi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, ketika ada begitu banyak pilihan di dalam anugerah itu, saudara bebas. Saudara mau jadi apa? Bebas, karena saudara hidup di dalam anugerah. Tetapi pada akhirnya, Rasul Paulus dia mengerti bahwa ketika dia hidup di dalam anugerah, dia tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah dia terima, saudara. Dengan cara apa? Dia hidup menghasilkan buah. Buah apa, saudara? Buah di dalam kekekalan.
Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata buat setiap anak-anak muda, ketika saudara mengerti bahwa hidupmu sangat berharga, engkau adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia anugerah yang terbaik dari Tuhan. Maka sebagai ucapan syukur saudara, saudara kembali mempersembahkan seluruh hidupmu dan hidupmu memberi arti. Saudara, sore hari ini saya mau katakan bahwa tidak ada yang lebih baik saudara, selain ketika saudara hidup memberi arti. Saudara, hari-hari ini adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu nggak akan pernah terulang. Saya terus terang kaget ya, kemarin saudara kita, mungkin itu dianggap sebagai adiknya kalian ya, almarhum adik kiriku, usia masih 13 tahun. Ada di sini yang di bawah 13 tahun? Ada? Enji? Iya, cuma Enji aja. Enji umur berapa Enji? Hah? 12. Oke, Enji yang paling muda. Oke, saya anggap Yeriko ini masih sangat muda. Saudara, kita nggak ada yang nyangka ya, kehidupan adik Yeriko cuma dikasih usia 13 tahun. Dan tadi saya juga sudah mengencourage kembali saudara, mamanya Yeriko, saya bilang, ibu, jangan engkau merasa bahwa gara-gara saya tidak menjaga anak saya dengan baik, sehingga Yeriko mengalami musibah. Saya katakan kepada mamanya, hidup dan mati dengan Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan, ketika engkau hidup hari ini adalah kesempatan. Jangan kau habiskan untuk melakukan perkara-perkara dunia, saudara. Engkau hanya menghabiskan untuk menyenangkan dirimu, menyenangkan dagingmu. Tetapi hari ini saya mau katakan, saya percaya firman Tuhan ini adalah sebuah firman yang mengingatkan saudara, biarlah hidupmu memberi arti. Saudara, bagaimana saudara bisa hidupmu memberi arti? Nanti saya akan kasih, ada 4 poin saudara, yang saudara harus lakukan. Yang pertama, saudara, biarlah hidupmu menjadi ciptaan baru. Saudara masuk di dalam rencana, anugerah dan panggilan Tuhan. Karena kalau saudara belum menjadi ciptaan baru, saudara nggak hidup di dalam anugerah. Dan hidupmu tidak akan pernah bisa memberi arti. Ketika saudara belum menjadi ciptaan baru, saudara akan terikat oleh begitu banyak dosa. Dan saudara pasti akan sulit sekali hidupmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudara akan berkutat terus-menerus di dalam kegagalan. Rasa bersalah, saudara merasa Anda tidak layak untuk melayani Tuhan, Anda nggak layak untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga saudara nggak akan bisa menjadi orang yang hidupnya memberikan arti. Yang pertama, saudara harus menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara, ketika saudara menjadi ciptaan baru, maka diubah oleh Tuhan dan saudara memulai kehidupan yang baru dan saudara akan siap menjadi hidup yang berarti. Sama saudara, ketika Rasul Paulus, ketika dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia nggak sadar, bahkan dia bangga, dia membunuh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan dia berkata bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebanggaan bagi Rasul Paulus. Tetapi dia berkata, dahulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Saudara, Rasul Paulus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dahulu yang hidupnya dia hanya untuk melakukan sesuatu yang menurut dia benar, saudara. Tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan,
dia menjadi ciptaan baru, hidup dia diubahkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau saudara mau hidupmu menjadi hidup yang berarti, saudara memberikan di dalam hidupmu, saudara yang harus saudara lakukan pertama, datanglah kepada Yesus, bertobat, minta pengampunan, minta pemulihan, dan biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, saudara harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti minggu lalu ketika saya menyampaikan bagaimana konsep melayani antara Marta dan Maria. Maria ingin selalu duduk dekat dengan kaki Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, saudara akan menjadi pokok anggur yang benar. Saudara akan menghasilkan buah, dan buahnya itu sungguh menyenangkan Tuhan. Saudara, saya percaya sebuah pohon dikatakan berbuah ketika buahnya bisa dirasakan. Saudara akan senang membeli buah yang rasanya enak, manis, dan sungguh legit, saudara. Saya percaya saudara pasti akan membeli buah itu berulang kali. Dan saya juga percaya seorang petani yang memiliki pohon buah-buahan, dia dengan bangga, aku bangga dengan kamu, karena kamu menghasilkan buah, dan buahmu dapat dirasakan. Demikian juga saudara, Tuhan mau supaya hidupmu menghasilkan buah, dan buah itu bisa dirasakan oleh begitu banyak orang. Bagaimana Anda bisa menghasilkan buah? Hiduplah di dalam Kristus, hiduplah di dalam firman, hiduplah di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hidupmu akan diubahkan. Mungkin saudara merasa bahwa aduh, saya ini punya karakter yang jelek sekali. Saudara, dengan kekuatanmu engkau gak akan bisa merubah karaktermu. Tetapi ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa, saya percaya Tuhan pasti akan mengubah engkau. Saudara, apa yang saya alami hari-hari ini, Tuhan mengajarkan saya. Dan Tuhan seringkali mengingatkan, saya seringkali dengar di telinga saya, saudara. Bagaimana Tuhan berkata, hidupmu hari ini harus lebih baik dari hidup yang kemarin. Dan hidupmu yang akan datang harus lebih baik dari hidup sekarang. Saudara, itu seringkali Roh Kudus mengingatkan. Oleh karena itu, kau harus berubah dari cara hidupmu. Makanya firman Tuhan juga berkata, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, biarlah engkau tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara harus mengubah cara berpikir saudara. Bagaimana Anda bisa berpikir saudara? Hanya melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguasai seluruh hidupmu. Beda saudara, ketika saudara belajar firman, saudara membaca dan merenungkan, mungkin saudara menghafal, itu adalah sebuah cara untuk saudara terus-menerus ada di dalam perenungan. Tetapi biarkanlah firman Tuhan yang mengubah cara hidupmu, sikap hatimu, cara berpikirmu, dan semua tindak perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya biarlah diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiranmu, maka hidupmu akan berubah dan engkau akan menghasilkan buah. Coba kita buka di dalam Yohanes 15. Saudara bisa baca nanti di rumah, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Tapi saya nggak akan baca semuanya. Saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, di sini dikatakan ketika saudara hidup di dalam firman Tuhan, saudara akan dibersihkan. Mungkin memang sakit saudara. Ya, ketika saudara diproses oleh Tuhan, saya percaya saudara akan dibersihkan. Sama seperti saya punya pohon di rumah, saya punya pohon buah ara. Dan saya akan memotong ranting yang sudah kelihatan
Sudah mulai menguning, saya akan patahkan. Mungkin kalau pohon itu bisa berbicara, dia berkata, aduh sakit. Tapi saya percaya ketika saya memotong ranting yang sudah mulai menguning, saya percaya dalam beberapa hari dia akan muncul ranting yang baru. Dan ranting yang baru itu ketika dia terus bertumbuh, maka dia akan menghasilkan buah. Saudara bisa datang ke rumah saya. Di rumah saya sekarang buah aranya udah lumayan banyak. Karena setiap hari saya merawat pohon itu, saudara. Demikian juga, saya percaya kerinduan Tuhan di dalam hidupmu dan hidup saya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau membersihkan seluruh hidupmu. Apa yang tidak berkenan, Tuhan akan bersihkan. Supaya semakin hari, semakin mengasihi. Lanjutkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya, di dalam persekutuan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, mungkin saya percaya saudara pernah melihat ada petugas kebersihan. Dia membakar ranting-ranting yang sudah kering. Hati-hati saudara. Ketika saudara tidak menghasilkan buah, saudara akan dibuang. Saudara, firman Tuhan ini juga adalah sebuah firman yang sangat tegas, saudara. Karena Tuhan gak mau Anda tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu sore hari ini, biarlah hidupmu memberi arti. Ketika saudara menghasilkan buah, saudara hidupmu sedang memberi arti. Tetapi ketika saudara tidak menghasilkan buah, maka hidup saudara pasti akan dibuang. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata, tinggallah di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam hubungan yang intim dengan. Yang ketiga, hidup memberi arti adalah ketika saudara menjadi saksi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan baca dengan cepat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Ketika Tuhan menyelamatkan 12 murid dan Tuhan mengutus ke-12 murid supaya mereka pergi menjadi saksi Kristus, membawa berita kabar baik, itu adalah menghasilkan buah di dalam kekekalan. Ketika murid-muridnya berhasil membawa begitu banyak orang diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, saya percaya itu adalah Tuhan. Dan kerinduan Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Dahulu sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kerinduan Tuhan tetap sama. Saudara dan saya, kita menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata, ketika saudara mendapatkan anugerah, nanti setelah saudara lulus, saudara lanjut, saudara lulus kuliah dan saudara bekerja di sebuah perusahaan dan saudara ditempatkan di sebuah perusahaan yang baik, saudara mendapatkan posisi yang baik, saudara, saya mau katakan, jangan lupa, itu adalah kesempatan untuk saudara menjadi saksi Kristus. Biarlah engkau menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada, di marketplace. Baik ketika engkau menjadi seorang dosen, mungkin engkau menjadi seorang pimpinan sebagai manajer ataupun direktur, saudara. Atau saudara menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan, jadilah
saksi Kristus. Supaya engkau membawa semua orang datang kepada Kristus. Dan Tuhan senang saudara, ketika saudara menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya rumah di surga penuh dengan umat manusia, ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, bagaimana hidup saudara bisa memberi arti? Saya ulangi, yang pertama, saudara jadi ciptaan yang baru. Kedua, saudara hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 tadi saudara sudah baca. Yang ketiga, saudara menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir saudara bekerja keras. Saudara mau bekerja keras bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, minggu lalu saya membagikan firman tentang konsep melayani antara Maria dan Marta. Marta sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi Maria, dia lebih senang melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mau ketika saudara hidup di dalam konsep yang benar, maka saudara akan mengerti, kalau saya bekerja bagi pekerjaan Tuhan, maka saudara mengerti, saya bekerja bagi pekerjaan Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika konsep Anda salah, maka saudara akan, satu saat saudara akan mengeluh dan saudara akan berhenti. Dan pada akhirnya saudara mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena saudara hanya menghabiskan waktumu hanya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya saudara mengerti bahwa ketika saudara bekerja, saudara sedang bekerja menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Firman Tuhan, saya rindu biarlah sore hari ini saudara nangkap bahwa hidup ini yang saudara jalani hari-hari ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan. Dan saudara gunakan kesempatan yang ada hari-hari ini supaya hidupmu memberi arti. Ya, saya undang tim penata layanan untuk maju ke depan. Mari saudara dalam sikap berdoa, saudara renungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini, supaya saudara mengerti hidupmu, apakah hidupmu sudah memberi arti bagi orang-orang di sekitar saudara. Tuhan mau supaya hidupmu berkat. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali lagi saudara, dengan lembut. Dan saudara renungkan sore hari ini. Mungkin saudara berkata, saya masih muda om. Tapi saya mau berkata kepada Anda, justru selagi Anda masih muda, biarlah memberi arti. Karena ketika saudara terus hidup di dalam pengertian, saudara semakin mengerti, oh ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya supaya hidup saya memberi arti. Saudara, saya katakan, saudara tidak perlu tinggalkan pendidikan. Engkau perlu kejar cita-citamu setinggi-tingginya. Tetapi biarlah hidupmu, fokusmu bukan untuk perkara dunia. Tetapi saudara mengerti, hidupmu, fokusmu adalah untuk memberikan buah. Hidupmu memberi arti di dalam kekekalan. Dan Tuhan mau supaya saudara menjadi rekan sekerja bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara hidup di dunia ini, saudara enggak hanya mengejar cita-cita, karir, tetapi saudara mengutamakan, saya mau hidup menjadi saksi Kristus. Supaya semakin banyak orang di luar sana diselamatkan dan rumah Bapa di surga penuh dengan orang-orang yang Tuhan kasihi. Sore hari ini tangkap kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara hanya fokus hanya untuk perkara dunia. Yesus.
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Biarkan musik perlahan dengan lembut. Saudara renungkanlah sore hari ini. Kalau engkau diberi umur yang panjang, saudara mengucap syukurlah. Ini adalah kesempatan buat saudara dan kita semua yang masih hidup sampai saat ini. Saudara mengerti bahwa hidupmu, fokusmu bukan untuk perkara dunia. Saudara, saya tidak menghalangi saudara dan tidak berkata bahwa saudara tidak perlu mengejar karir. Mungkin saudara bercita-cita, saya ingin punya keluarga yang sungguh-sungguh, keluarga yang saya idam-idamkan. Saya punya suami yang baik, saya punya istri yang baik, saya punya keturunan yang baik, menyenangkan. Saudara, itu perlu engkau doakan, engkau perjuangkan. Tetapi tujuan hidupmu bukan untuk di dunia ini. Saudara boleh punya harta yang banyak, saudara punya kedudukan yang sangat tinggi. Saudara perlu kejar itu. Tetapi biarlah fokusmu tidak habis untuk perkara dunia. Tangkap kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sudahkah hidupmu memberi arti di hadapan Tuhan dan juga di hadapan bersana yang belum mengenal Kristus? Ini tugas saudara dan saya. Biarlah engkau menjadi saksi Kristus. Sebelum saudara menjadi saksi Kristus, bangun hidupmu di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Supaya hidupmu semakin hari, hidupmu diubah oleh Tuhan. Dan orang di luar sana boleh membaca hidupmu seperti suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang.
Dan mereka semua akan takjub kepada Kristus. Ternyata Tuhan sanggup mengubah hidup manusia. Saudara, itu tugasmu. Biarlah engkau mengejar kekekalan. Dan Tuhan berjanji, barang siapa yang setia sampai akhirnya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau engkau rindu sore hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku mau hidupku memberi arti. Angkat kedua tanganmu. Atau engkau saudara angkat tangan kananmu, tangan kirimu di dada, berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau berjanji. Aku mau menghargai hidupku. Karena Engkau sudah menebus aku dengan darah-Mu. Saudara, biarlah Engkau tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidupmu. Bahkan Daud berkata, berbahagialah mereka manusia yang diampuni dosanya. Daud mengerti, saudara. Daud adalah seorang raja. Dia berkelimpahan dalam seluruh harta kekayaan. Bahkan dia punya pasukan perang, saudara. Tetapi dia berkata, berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Saudara, tidak ada kehidupan yang lebih bahagia selain saudara menjadi umat tebusan Kristus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Saudara yang rindu hidupmu memberi arti, angkat tanganmu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Kami mengerti, Tuhan, sore hari ini bahwa tujuan hidup kami bukan untuk perkara dunia. Tetapi hidup kami mau menjadi saksi Kristus. Dimanapun nanti Tuhan Kau menempatkan kami. Mungkin kami akan menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Kami menjadi seorang direktur ataupun manajer. Ataupun kami menjadi seorang dosen, Tuhan. Kami dipercaya. Tetapi kami tahu hidup kami bukan untuk mengejar karir di dunia ini. Tapi hidup kami mau menjadi rekan sekerja bagi Kristus.
supaya ketika kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Kristus, membawa berita kabar baik Injil, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan rumah Tuhan di surga penuh dengan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Pakai hidup kami, pakai seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Yud sore hari ini. Kami pulang dari tempat, kami mau menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.